udah selesai. Manusiawi kok, salah, nggak ada manusia yang apa namanya, yang betul terus gitu ya, nggak mungkin ya. Ini ada izin bertanya dari Siva Salsa. Sebenarnya sebelumnya ini kita sapa dulu nih teman-teman semua. Kebetulan ada beberapa, ada yang saya familiar. Ini ada Om Kus. Apa kabar Om Kus? Lama nggak ketemu nih, semoga sehat-sehat semua keluarga. Saya izin lanjut dulu ya Om ya. Ini soalnya Om ini kenal baik sama saya dan lama nggak ketemu. Ya Om, sehat Om ya. Oke, ada pertanyaan dari Siva Salsa. Bagaimana jika individu sedang membenci satu orang, otomatis individu bawaannya selalu marah jika berkaitan dengan atau masalah otak. Oke, ini yang kita sebut dengan label. Ini pertanyaan dari Siva ini, bagaimana kalau misalkan kita sudah membenci satu orang, dan kalau orang itu datang, tiba-tiba kita langsung nggak nyaman aja gitu ya. Apakah ada masalah dengan otak otomatis? Ya jelas itu sudah otomatis. Dan masalahnya begini. Pada saat kita sudah membenci itu kan berarti sebenarnya ada luka ya, ada luka di hati kita, atau ada suatu perilaku yang dari dia yang membuat kita tidak nyaman gitu. Ya enggak? Jadi masalahnya di otomatis ya, tentu itu otomatis yang terjadi. Maksudnya begini ya. Itu kenapa kalau kita selalu diajarkan jangan membenci orang. Nggak boleh. Yang kita benci itu, yang kita tidak suka itu perilakunya. Perilakunya, bukan orangnya. Pertanyaannya simpelnya begini. Apakah orang yang kita benci itu selalu perilakunya selalu negatif? Ya nggak? Apakah orang yang kita benci itu tidak ada baiknya? Enggak juga kan, sebenarnya pasti ada baiknya gitu. Cuma masalahnya pada saat kita sama kita, perilakunya tidak menyenangkan. Artinya yang perlu kita fokuskan adalah saya tidak suka perilaku yang negatifnya. Saya tidak suka perilaku yang tidak menyenangkannya, itu saja. Dan kalaupun dia melakukan perilaku itu kepada orang lain, bukan kepada kita, ya sudah. Jangan jadi keanggap, memang dia orangnya begitu, ke gua juga begitu tuh. Jadi kita kebawa lagi gitu ya. Nah, itu kita jadi tidak bisa membeda-bedakan sebenarnya. Dan kita mengeneralisir orang yang kita benci itu pasti ke orang lain pun begitu. Nah, itu yang jadi tidak fair. Lalu apakah bisa dilatih, disembuhkan? Ya tentu bisa. Tentu bisa. Itu perlu diintervensi. Kenapa otak otomatis itu sulit untuk diatasi? Karena begini ya, otak itu kan kalau misalkan sudah tertanam betul itu kan, itu menjadi koneksi antara sarafnya itu menjadi sangat kuat ya. Kita sebutnya pathway-nya itu menjadi sangat kuat. Kalau pathway sudah sangat kuat, itu akan membentuk menjadi pola tuh di otaknya. Yang namanya pola, kalau misalnya sudah bulat, terus ke depannya akan bulat terus. Dan itu kalau tidak diintervensi atau menghadapi satu jalan buntu, itu nggak bisa berubah. Makanya untuk mengubah label atau pikiran otomatis yang negatif tadi perlu diintervensi. Ya, diintervensi itu bagusnya memang ke profesional. Tapi kalaupun tidak, nanti ada silakan siapa sih tadi yang nanya, saya lupa. Siva kalau nggak salah ya. Siva ya. Nah, Mbak Siva nanti bisa browsing, banyak kok bagaimana mengatasi otak otomatis, bagaimana mengatasi pikiran otomatis, itu ada, bisa browsing aja. Nanti ada tools-toolsnya di situ banyak di Google gitu ya. Nah, tapi jangan googling di YouTube gitu ya, nggak mungkin ketemu gitu. Googling ya di Google gitu, jangan di YouTube. Nah, itu bisa diintervensi nggak? Pasti bisa. Cuma masalahnya ini sifatnya individual, dan nanti kita perlu mempertimbangkan faktor strength dan weakness dari setiap orang yang kita hadapi. Itu pertama gitu ya. Dan semua yang kita lakukan itu semuanya bagaimana kita to conscious the unconscious, bagaimana kita mengontrol otak-otak yang otomatis, termasuk labeling, termasuk mind reading itu kayaknya nebak-nebak gitu ya, atau termasuk nanti yang biasanya banyak terjadi itu catastrophizing. Nggak mungkin deh gue mampu, nggak mungkin deh gue bisa. Itu catastrophizing, seolah-olah yang akan datang tuh pasti kita gagal. Tuh gitu ya, Siva ya. Berikutnya nih ada pertanyaan lagi nih Dari Fatur. Dari Fatur, Mas Fatur. Izin bertanya, apakah gangguan OCD merupakan pikiran otomatis? Terima kasih. Ya, tentu. OCD itu obsessive compulsive disorder gitu ya. Jadi karena obsesif itu dipikirin, nanti dia ya ada perasaan. Jadi pada saat kalau misalkan ada barang misalkan OCD yang paling, saya punya apa namanya,
eh, OCD itu kan sebenarnya conscience yang utamanya ya. Dia ngerasa aturan dia tuh harus ditegakkan betul gitu. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia ngumpulin sampah? Karena dia berpikir kalau sampah itu dia buang, dia bisa mengotori lingkungan. Ya toh? Begitu. Jadi pada saat dia punya sampah, otomatis dia simpan biar dia nggak ngotori lingkungan. Otomatis dia simpan. Akhirnya di kamarnya jadi berantakan tempat sampah semua. Itu ya pertama. Berikutnya, saya punya pasien juga, bukan pasien sih ya. Jadi pernah saya bantu tangani lah ya. Dia kalau mandi itu lamanya luar biasa. Kenapa dia kalau mandi lama? Karena dia berpikir pada saat dia mandi ini anak ini anak SMA laki-laki, jangan berpikir ini perempuan ya. Ini laki-laki. Pada saat dia mandi, dia berpikir kotoran badan dia itu mengotori kamar mandi, dan dia khawatir itu bisa membuat orang lain sakit yang setelah dia masuk kamar mandi itu bisa jadi sakit. Jadi setiap dia ke kamar mandi dia bersihin tuh kamar mandi. Dan itu otomatis, makanya dia kalau mandi tuh 2 jam. Makanya dia kalau mandi tuh paling cepat tuh 1,5 jam, 2 jam. Sedangkan dia jam 6:30 paling telat dia harus sudah mandi, harus sudah berangkat dari rumah kan. Dia nggak, bayangin aja dia jam 4:30 mandi. Dari jam 4:30 dia mandi. Anak SMA nih. Pada saat saya tangani dia baru kelas 2. Gitu. Pada saat dia tangani dia baru kelas 2. Pada saat saya tangani. Tapi laki-laki. Saya bilang sama ibunya bercanda, Bu, kalau gitu dia suruh mandi di tempat saya deh, Bu. Jadi kalau habis dia mandi kan disikatin tuh kamar mandi, dibersihin, jadi kamar mandi saya bersih gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Itu otomatis. Kalau kita tanya, dia juga kadang-kadang nggak ngerti. Dia cuma jawabnya nanti bisa normatif, bisa asal jawab, bisa juga dia nggak tahu kenapa. Udah otomatis aja bersihin. Itu otomatis memang. Dan otak ini masih lama nggak, Man, waktunya? Bentar lagi ya? Masih 15 menit lagi maksimal. 15 menit ya, oke. Memang itu semua otomatis dan kita harus break. Tapi OCD tidak hanya otomatis yang ringan itu ya, yang namanya OCD, tapi itu sudah ada belief system yang memang bermasalah, sehingga kita harus uraikan itu dulu. Memang tidak semudah seperti yang kita bilang otomatis dikontrol kembali. Itu tidak semudah seperti itu, apalagi kalau misalkan sudah menjadi yang namanya disorder, ada D-nya tuh ya. Disorder. Kalau misalnya sudah menjadi gangguan, ya memang ada cara-cara tertentu yang memang harus kita lakukan sehingga kita bisa memberdayakan kembali otaknya yang sudah dalam tanda petik membangun pathway-nya itu kurang banyak lah gitu, salah arah terbangunnya, seperti itulah. Jadi saya tidak bilang ini ngegampangin ya, harus kita ini tidak, semuanya tidak gampang, tapi itu bisa dilakukan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya bagaimana menyeimbangkan fungsi otomatis dengan bagaimana kita bisa menyeimbangkan fungsi otomatis terkait dengan unconscious otak dengan fungsi conscious otak. Terima kasih. Oke. Menyeimbangkannya gini aja. Kita fokus kepada keberfungsian kita. Kita fokus kepada peran yang melekat pada kita. Kalau kita masih berfungsi, kalau kita masih bisa produktif di bidang kita dan tidak mengganggu keberfungsian kita, nah itu artinya nggak ada masalah. Artinya kita bisa menyeimbangkan antara otomatis sama yang conscious gitu ya. Itu poinnya. Jadi fokusnya di situ. Kalau kita melihat ternyata kita sudah mulai bermasalah, artinya mungkin di situ ada yang salah. Kita bisa cek lagi, apakah ternyata kita selalu dikuasai oleh unconscious, atau bahkan ternyata kok kinerja kita sangat lambat, atau mungkin kita terlalu banyak pertimbangan, gitu ya. Bisa jadi begitu. Karena orang-orang yang overthinking, semuanya dipertimbangkan, itu jadi nggak baik juga. Pada saat kita overthinking, karena semuanya, jangan-jangan begini, ini kalau gini gimana, itu tegangan dalam dirinya tinggi. Yang ada kita cemas nantinya. Nah, pada saat kita mulai terlalu cemas, tentu nanti akan ada fungsi-fungsi kita yang menjadi tidak terselenggara dengan baik. Nah, di situ makanya kita perlu melihatnya, apakah kita masih berfungsi atau tidak nih? Ada atau tidak fungsi-fungsi kita yang sudah mulai terganggu. Nanti kita fokusnya di situ. Gitu cara fokusnya di situ nanti dilihatnya. Menyeimbangkannya tadi fokus kepada keberfungsian kita. Gitu. Terus bukan cuma itu, kita selalu fokus kepada oke, sekarang sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ini semua sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Selalu fokus untuk mencari solusi. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, ini langsung jawab pertanyaan aja, Langsung aja ya. Waktunya udah tinggal dikit. Dari Mbak Pratiwi. Halo Mas, mau tanya kalau misalkan ini mereka bisa ngelihat pertanyaannya nggak sih, Man? Bisa kan ya? Bisa ya. Oke, dari Mbak Pratiwi. Jadi saya nggak usah baca pelan-pelan, bahasa cepat aja. Kalau misalkan rotasi ibadah, sholat gitu, Mas, itu otak-otaknya benar nggak? Oke.
Jadi kayak nggak berasa sholatnya, Mas. Bagaimana caranya melakukan rutin dengan lebih